Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Mas Yusa silakan. Waktu buat Anda. Jadi bicara mention, kenapa orang lebih banyak mention Pak Prabowo di Twitter dibandingkan dengan Pak Jokowi? Kalau saya lihat, kita lihat aja timelinenya kedua kandidat capres ini, Pak Prabowo sama Pak Jokowi, siapa yang paling banyak menanggapi tweet dari tweets yang lain gitu. Nah, saya lihat kalau Pak Prabowo sebagian besar dari tweet yang dia kirimkan itu adalah tanggapan dari tweet orang lain. Jadi dia berbeda sekali dengan misalkan Pak SBY. Pak SBY itu hampir tidak pernah atau mungkin tidak pernah sepanjang sejarahnya dia main Twitter itu membalas langsung atau mention orang yang mention dia. Nah, ini berbeda dengan Pak Prabowo di mana beliau mengalokasikan waktu. Artinya ini respon. Untuk merespon. Ya, jadi ada orang bilang apa, dia respon, dia bilang terima kasih lah atau diajak ngopi lah atau ada interaksi yang terjadi. Misalkan beberapa hari yang lalu Julia Perez dia nge-tweet apa, Pak Prabowo, Bapak ini saya mau deh sama Bapak. Ibu negara nih. Ya, saya kan saya ngefans sama Bapak. Itu dibalas sama Pak Prabowo. Terima kasih Julia Perez untuk sebentar. Dukungannya. Yang balas itu Pak Prabowo atau ajudan? Atau ajudan. Jadi antara dua itu. Dia jangan-jangan pas Pak Prabowo yang balas ajudan. Enggak, jadi semua jadi nggak dipegang sendiri ya, Pak Prabowo nggak dipegang berdua. Jadi beliau sama ajudannya. Nah, tentu apapun yang di-tweet itu tentu harus ACC ke beliau karena beliau ini kan akun resmi ya. Jadi pernyataan yang muncul dari Twitter itu bisa dikutip oleh media. Jadi yang dari Julia Perez itu ajudan tapi atas ACC Pak Prabowo gitu. Tentunya semua reply itu ACC Pak Prabowo. Enggak, kenapa sih heboh banget soal Jupe itu? Maksudnya gini, kan tadi kan jarang misalnya Pak SBY jarang membalas yang di-mention. Kalau laki-laki normal kan ini sama di-mention sama Jupe, masa nggak mau balas gitu? Maksudnya begini, saya harus mengakhiri diskusi kita. Tapi di waktu yang tersisa ini, masing-masing punya strategi yang oke kan? Ya. Ini kan sudah saling membaca bahwa ada tim sosial media masing-masing. Kira-kira keunikan apa yang mau ditonjolkan dari Jokowi JK dan dari Prabowo Hatta? Keunikan maksudnya gimana? Keunikan masing-masing yang mungkin perlu diekspos lewat sosmed. Sebenarnya kan gini, kalau kita lihat sosmed ini kan ada dua nih, ada yang official account, artinya misalnya yang tadi dari memang official punyanya kandidat, atau yang memang sebenarnya account-account yang membicarakan, yang memang dari pendukung, relawan dan sebagainya, pasukan cyber dan sebagainya. Nah, kalau misalnya program-program yang mau ditayangkan, tentu saja itu dikeluarkan lewat official account-nya. Oke. Yang lain kita hanya untuk melihat respons sebetulnya. Jadi kalau dibilang tadi sosial media untuk membangun opini itu cuma salah satu fungsi. Kalau buat bikin black campaign bisa juga dong ya? Bisa masing-masing juga. Gitu kan? Tapi kan kita sekarang hidup di abad 21. Teori komunikasi tidak seperti tahun 30-an yang model jarum suntik atau bullet teori gitu. Jadi kita ada black campaign, ada apa itu kan upaya untuk membangun opini. Tapi orang juga bisa memproduksi sendiri. Baik, Bapak-bapak, saya harus mengakhiri sampai di sini karena ada informasi berkembang di lapangan. Kita akan lanjutkan lagi di kesempatan yang lain. Mas Jo, terima kasih. Mas Satria, Mas Yusa, sampai ketemu di sosial media ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Dan pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.